Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Anak Kos. Berhubung banyak dari kalian yang request film lagi, pada video kali ini saya akan membahas alur cerita film yang menegangkan sekaligus mengharukan, di mana memperlihatkan aksi heroik seorang kapten atau pilot yang berhasil menyelamatkan seluruh orang yang ada di pesawatnya dikarenakan terjadi kerusakan parah pada pesawat itu. Dan juga film ini diangkat dari kisah nyata yang terjadi pada tahun 2018 silam pada maskapai Sichuan Airlines. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke pembahasannya. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pilot bernama Liu Chuanjian yang sedang mempersiapkan diri untuk melakukan penerbangan pesawat Sichuan Airlines dari Chongqing menuju Lhasa. Setelah bersiap-siap, ia pun berpamitan dengan putrinya, yang mana putrinya hari itu sedang berulang tahun dan berjanji akan merayakannya malam harinya pada saat ia pulang bekerja. Sang kapten pun tiba di kantor operasional Sichuan Airlines jam setengah 5 subuh. Kemudian Kapten Liu melakukan briefing dengan dua rekannya yang juga sebagai pilot di penerbangan itu. Sebelum keberangkatan, semua kru yang bertugas mempersiapkan segalanya. Pilot dan kopilot melakukan briefing mengenai rute yang akan dilalui. Begitu juga dengan para pramugarinya yang juga melakukan briefing. Lalu scene beralih pada pusat meteorologi penerbangan di mana mendeteksi adanya pergerakan awan yang begitu kuat. Yang mana awan itu datang dari arah Tibet Tenggara. Awan badai ini akan sangat berpengaruh pada penerbangan yang akan dilakukan, terlebih penerbangan yang melintas di atas pegunungan Himalaya, sehingga ruang kontrol memberikan fokus yang lebih kepada penerbangan dari dan ke arah Tibet. Lalu scene beralih kepada Kapten Liu dan para kru yang tengah sarapan sebelum keberangkatan. Sementara itu, di Bandara Chongqing diperlihatkan sudah ramai oleh para penumpang. Pada scene ini diperlihatkan kesibukan yang terjadi di bandara, seperti check-in, pengecekan koper, dan lain sebagainya. Jam 5:05 pagi, para pilot dan pramugari menuju ke dalam pesawat. Setelah memasuki pesawat, semua pramugari melakukan pengecekan semua isi pesawat. Dari mulai mengecek makanan hingga lampu darurat dicek oleh pramugari-pramugari itu. Sebelum keberangkatan, bahan bakar pesawat diisi dengan penuh. Prosedur pengecekan oleh pilot dan co-pilot telah dilakukan semuanya, seperti radar cuaca, roda pendaratan, dan lain sebagainya. Kemudian para penumpang satu persatu mulai memasuki pesawat tersebut. Koper para penumpang pun dimasukkan di bagasi pesawat. Pesawat ini membawa 119 penumpang dan 9 kru pesawat. Setelah memperagakan prosedur keselamatan, tepat jam 5:50 pagi, pintu pesawat pun ditutup. Lalu scene beralih pada pilot yang meminta landasan kepada Biro Kontrol Lalu Lintas atau ATC. Jam 6:18 pagi, kopilot mulai menyalakan mesin pesawat, dan pesawat pun mulai memasuki landasan pacu. Jam 6:26 pagi, pesawat melakukan take off atau lepas landas dari Bandara Chongqing. Semua tampak lancar dan matahari pun mulai terbit. Pihak ATC selalu mengontrol lalu lintas pesawat. Kemudian komunikasi pesawat tersebut dialihkan ke menara penerbangan Chengdu. Kemudian pihak ATC menyuruh naik dari ketinggian 7.200 meter ke 9.200 meter. Ketika berada di ketinggian tersebut, pesawat mengalami goncangan atau turbulensi. Hal ini membuat pilot mematikan autopilot dan melakukan penerbangan secara manual. Kemudian pilot meminta izin ke pihak ATC Chengdu untuk naik ketinggian. Kemudian pihak ATC memerintahkan naik ke ketinggian 9.800 meter. Lalu scene beralih ke pusat meteorologi penerbangan dan memperlihatkan di layar komputer badai awan yang mulai terbentuk. Beberapa saat kemudian turbulensi berhasil dilalui, sehingga Kapten Liu mengaktifkan kembali autopilot. Setelah itu para pramugari mulai melayani para penumpang dengan makanan dan minuman yang tersedia. Jam 7:02 pagi, pesawat berada di ketinggian 9.800 meter, tepat di atas pegunungan salju Tibet. Di sini pilot dan kopilot saling berbincang dan Kapten Liu mengatakan bahwa dulu dirinya adalah pilot angkatan udara. Dia sudah 100 kali menerbangkan pesawat di rute ini. Kemudian pukul 7:07 pagi, hal tak terduga mulai terjadi. Kaca bagian depan pesawat itu tiba-tiba retak. Padahal tidak ada kontak dengan benda luar sama sekali. Lalu sang kapten lalu menghubungi menara kontrol. Pihak menara memerintahkan untuk kembali ke Chengdu. Namun tiba-tiba saja kaca pesawat itu pecah dan hal itu membuat kopilot tersedot ke arah luar. Untung saja dia masih tertahan oleh sabuk pengaman dan kapten memeganginya dengan erat. Lalu para awak kabin menyadari ada yang nggak beres dengan pesawat itu. Guncangan mulai terjadi dan para penumpang pun mulai panik. Lalu pilot menurunkan ketinggian pesawat agar pesawat mendapatkan tekanan udara yang lebih stabil. Keadaan di dalam pesawat mulai panik. Pihak ATC terus menghubungi pesawat itu tapi tidak ada respon. Pesawat terus menukik dengan kecepatan 850 km per jam. Pesawat yang terus menukik turun itu hampir saja menabrak pegunungan. Kemudian co-pilot berhasil masuk lagi ke kabin dan pilot pun mulai menaikkan kembali pesawat tersebut.
Pilot kedua mencoba masuk ke dalam kabin dengan susah payah dibantu oleh pramugari. Setelah masuk, ia langsung memasangkan alat bantu pernapasan pada Kapten Liu dan co-pilot. Angkatan udara mulai menghubungi pesawat tersebut tapi nggak ada respon. Akhirnya prosedur pendaratan darurat mulai disiapkan. Semua pesawat komersil ditunda penerbangannya. Dan kabar tersebut pun langsung tersebar di dunia maya. Pada ketinggian 7.204 meter dan jarak 180 km dari Chengdu, pesawat itu berputar-putar. Di depan pesawat terlihat awan badai yang sangat hitam dengan petir yang menyambar di dalamnya. Karena jarak lebih dekat dengan Chengdu, maka sang kapten memutuskan untuk mendarat darurat di Chengdu. Pesawat itu berputar-putar sembari menunggu badai awan itu terbuka. Penumpang mulai panik dan terjadi keributan, tapi kemudian berhasil ditenangkan oleh para kru. Pesawat mulai masuk ke dalam badai awan tersebut dan tiba-tiba awan badai ini membelah seolah membuka jalan bagi pesawat tersebut. Pesawat tersebut terbang menembus awan badai tersebut. Di sini terjadi turbulensi yang sangat dahsyat yang membuat koper di atas penumpang berhamburan. Pesawat itu melewati hujan es yang membuat pesawat itu bergetar sangat hebat, yang kemudian membuat radar pesawat hilang. Semua orang di ruang kontrol mulai pasrah. Dan disinilah keajaiban terjadi. Sang kapten tancap gas membawa pesawat itu keluar dari badai yang sangat mengerikan itu. Kemudian radar pesawat mulai muncul kembali di komputer menara kontrol. Di depan pesawat itu ada puncak gunung yang menghalangi sehingga hampir saja menabrak gunung tersebut. Namun sang pilot bisa mengendalikan pesawat dan meluncur naik menghindari puncak gunung tersebut. Tampak pesawat tersebut melewati para pendaki di puncak Himalaya. Pesawat ini akan mendarat darurat di Chengdu. Akan tetapi karena bahan bakar yang penuh akan bahaya untuk pendaratan darurat. Semua telah dipersiapkan di bandara termasuk para medis dan pemadam kebakaran. Kemudian pesawat mulai terlihat dari menara kontrol. Dan di sini para wartawan sudah berkumpul di bandara tersebut. Namun kecepatan pesawat melebihi di atas normal. Pada pukul 7:56 pagi, roda pesawat mulai menyentuh landasan dengan kecepatan 287 km per jam. Namun di sini katup pembalik tidak berfungsi yang membuat laju pesawat tidak berkurang. Sehingga co-pilot menggunakan pedalan yang sangat kuat, yang mana hal ini membuat roda pesawat bagian belakang pecah. Lagi-lagi di sini keajaiban terjadi. Katup pembalik mulai berfungsi kembali, sehingga membuat kecepatan pesawat bisa berkurang. Dan pesawat pun bisa berhenti sebelum landasan pacu habis. Semua orang merasa lega dan merasa belum percaya mereka bisa selamat. Petugas menara pun merasa bersyukur. Kemudian kapten mewakili para kru lainnya meminta maaf pada para penumpang karena tidak bisa mengantarkan sampai ke Lhasa dan mengucapkan terima kasih sudah terbang bersama Sichuan Airlines dengan kode penerbangan 8633. Seluruh penumpang mengapresiasi sang kapten, sungguh mengharukan. Para penumpang mulai turun. Di dalam kokpit, sang kapten mengucapkan terima kasih pada rekannya yang telah bekerja sama dengan baik. Di bawah, para penumpang sudah menunggu sang kapten untuk mengucapkan terima kasih. Kemudian sang kapten dan co-pilot serta pramugari keluar dan langsung disambut haru oleh orang-orang di luar. Lalu scene beralih pada 1 tahun kemudian saat mereka merayakan kesempatan hidup yang diberikan kepada mereka. Dan film pun berakhir. Nah, bagaimana teman-teman, sangat mengharukan bukan? Bagaimana tidak, semua orang menggantungkan hidupnya pada sang kapten. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan film The Captain 2019. Apabila kalian suka, silakan like dan subscribe. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.